Ustaz Basir ya, terus Al-Quran. Nah itu pahalanya besar Al-Quran. Maka disebut syahrul Quran. Maka kita lihat banyak para ulama-ulama kita salafus soleh ya, itu di bulan Ramadan itu mereka mengkhatamkan Al-Quran minimal mereka 3 kali, 5 kali. Bahkan dalam riwayatnya Imam Syafi'i itu 60 kali. Maka jadi siang sehari semalam itu berarti 2 khatam 60 kali. Ya kalau kita sebut Imam Syafi'i itu baca Quran ya beliau membacanya itu bukan buka Al-Quran terus baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba, bukan begitu. Bacanya itu maksudnya hafal. Hafalnya beliau itu kayak hafal Al-Fatihah. Nah ini cerita yang menarik Pak. Di Gaza kemarin itu yang perang 7 Oktober yang menyerang Israel pertama kali itu di perbatasan itu 1.200 ya. 200 dari mereka itu yang bisa menghafal Al-Quran satu duduk. Artinya duduk itu terus baca dari pagi sampai itu hafal. Itu 200 orang tentaranya itu. Makanya Israel cuma 3 jam itu kalah. Itu tentara terkuat, terbesar, terbagus itu yang di Gaza itu, di pinggir-pinggir Gaza. Yang 3 jam. 3 jam. Nah itulah. Jadi rupanya bukan Nabi Muhammad, bukan Imam Syafi'i zaman kita sekarang ada. Ya. Ya, kalau kita ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah itu 1 jam 1 juz itu. Ya, kalau 8 baru 8 juz. Tapi kalau bacanya kayak Pak Basir, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Alaihissalam mustaqim tanzilal rabbil litunzir. Wah itu cepet tuh. Nah, baca Al-Quran itu amalan utama di antara bulan Ramadan. Nah, dikubur nih, ada nggak dampak puasa tadi? Ada. Apabila anak Adam idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salah, gitu kan? Apabila anak cucu Adam ini meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali 3. Nah, yang pertama sedekah jariyah, sebut lagi itu. Sedekah jariyah, infak, sedekah jariyah, ya. Itu nanti yang langsung akan diterima. Maka perbanyaklah sedekah. Ya. Nabi Muhammad itu azwajan nas, orang yang paling dermawan. Ada kisah menarik, ya. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, dengarin ini ya, baik-baik ini. Didatangi pengemis. Dia bilang, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku sesuatu lah, Pak. Jadi Rasulullah itu kalau memberi nggak main-main, ya. Akhirnya diperintahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, ambilkan jubah itu yang paling bagus itu kasih dia. Ya, terus diberikan kepada pengemis tadi. Wih, senang banget kasih jubah, jas gitu kan? Mahal itu kan jas. Bisa 5 juta kan? Kasihkan. Kemudian pengemis tadi itu pergi kemana? Ke pasar. Dia ke pasar, dia woro-woro, dia umumkan siapa yang mau beli jubahnya Rasulullah. Beneran tuh? Iya, masa aku berdusta? Oh iya itu yang biasa dipakai Rasulullah. Siapa yang mau beli? Berapa ini? Harganya sekian, pokoknya mahal. Wah. Nah ada orang buta. Di Madinah ada orang buta, kaya raya. Dia punya pembantu, dia utus, kejar itu orang yang jual jubah Rasulullah itu, beli berapa saja dia minta. Kalau kamu bisa dapatkan jubah itu, saya merdekakan kamu. Wih, semangat tuh, kejar. Dia beli, harganya sekian, oke, dibeli. Setelah dibeli banyak, kemudian dibawalah kepada tuannya tadi. Setelah disampaikan kepada dia, betul di jubah Rasulullah, dekapkan di badannya, semuanya tutup, kemudian dia berdoa, ya Allah, dengan berkah dari jubah Rasulullah SAW, aku bersaksi bahwa itu adalah Nabi yang benar, Nabi yang hak, aku beriman kepadanya, maka sembuhkanlah aku dari buta ini, ya Allah. Rupanya ijabah oleh Allah, sembuh butanya, ya. Kemudian setelah itu beliau datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semuanya dari A sampai Z dan dikembalikan jubahnya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil ya Aisyah, aku mau cerita yang ajaib. Apa? Ini tadi. Dari jubah ini bisa memberikan manfaat. Orang miskin tadi jadi kaya, budak tadi jadi merdeka, orang yang buta tadi jadi melihat. Ya. Rasulullah itu tidak diajar. Rasulullah itu ya dari perintahnya seperti itu. Ajwatan nas. Baik, selesailah kita di alam kubur. Ya. Wa nufiqa fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan kemudian ditiuplah sangkakala. Kemudian matilah semua yang ada di langit dan yang di bumi kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, kemudian mereka bangkit, kita bangkit semua dari kubur. Dikumpulkan namanya di padang mahsyar. Sejak dari Nabi Adam sampai Muqaddam bangkitkan semuanya, ya. Bangkitkan berkumpul di situ, ya. Semuanya luar biasa. Padang mahsyar kita sudah sering dengar. Gak ada makan, gak ada minum, matahari di atas, berkeringat sesuai dengan amal kita di dunia. Hari yang sungguh-sungguh susah. Ya. Likul limri'in yawma idin sya'nu yuhnih. Pada hari itu manusia mempunyai urusan yang sangat dahsyat. Yawma yafirul mar'u min akhi. Pada hari manusia lari dari saudaranya, lari dari anaknya, lari dari ibunya, lari dari semuanya. Karena dahsyatnya hari itu. Takut terhadap dirinya dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sangat panas. Manusia berkeringat, ada yang sampai berenang dengan keringatnya saking banyaknya, tenggelam. Begitulah. Matahari di atas kita, semuanya dalam keadaan, dan bukan sebentar itu. 50.000 tahun, Pak. Jadi di padang mahsyar itu 50.000 tahun, bukan sehari 2 hari. Ya. Kaifa bikum idza jama'allahu kama yusma'ul rajulu an-nablu fi kananihi khamsina alfan la yanzuru ilaikum. Rawahu Imam Tabrani. Bagaimana kamu nanti kelak apabila dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, sebagaimana kalian mengumpulkan anak panah di tempatmu jadi satu itu 50.000 tahun dan kau tidak diperhatikan. Di dalam Al-Quran, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun. Kalau kita hitung-hitung dengan hidup kita di dunia yang mungkin 70, 80 atau mungkin 90, ya, itu ternyata cuma dapat 2 menit 2 detik kurang lebih.